Selamat pagi, perkenalkan nama saya Valeria Angelika. Saya mahasiswa dari Stikim semester 4. Di sini saya akan mengedukasikan kepada orang tua tentang penyimpangan perkembangan anak pada usia sekolah. Di sini saya sudah menyediakan leafletnya. Di leaflet ini ada pengertian anak usia sekolah. Yang kedua, tugas perkembangan anak usia sekolah. Yang ketiga, ciri-ciri perkembangan anak normal usia sekolah. Yang keempat, tugas orang tua dalam perkembangan anak sekolah. Yang kelima, gangguan penyimpangan perkembangan anak sekolah. Yang keenam, tindakan keluarga bila terjadi penyimpangan pada anak usia sekolah. Oke, langsung aja di sini saya akan menjelaskan isi dari materi saya. Yang pertama, pengertian anak usia sekolah. Anak usia sekolah merupakan anak yang berumur 6 sampai 12 tahun, yang artinya sekolah menjadi pengalaman inti anak. Periode ketika anak-anak dianggap mulai bertanggung jawab atas perilaku sendiri dalam hubungan dengan orang tua mereka, sahabatnya mereka, teman sebayanya, dan orang lainnya. Usia sekolah merupakan masa anak-anak memperoleh dasar-dasar pengetahuan untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa nantinya. Yang kedua adalah tugas perkembangan anak usia sekolah. Di sini tugas perkembangan anak usia sekolahnya saya hanya mengambil bagian-bagian pada umumnya aja ya. Karena ada banyak banget dan ini yang saya ambil cuma yang inti-intinya aja. Yang pertama adalah mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, belajar bergaul dengan teman sebayanya. Ini sangat penting ya untuk mencegah dia tuh kayak ngerasa insecure pada dirinya sendiri. Yang ketiga, belajar menjadi pribadi yang mandiri. Dia tidak bergantung lagi kepada orang tua atau mbaknya yang mengasuh dia atau kakaknya. Karena dia harus terbiasa dengan dirinya sendiri, harus mandiri gitu. Kayak misalnya membersihkan tempat tidurnya, atau mandi, atau mengambil makan, atau mengambil minum sendiri. Yang keempat, mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan. Yang kelima, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. Dan yang terakhir, mengembangkan konsep diri untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misalnya dia udah bisa buat schedule nih, hari ini dia mau ngapain aja. Kayak misalkan nanti aku ke sekolah maunya sama papa diantarnya, terus pulangnya aku maunya dijemput sama mama. Abis itu sebelum aku tidur siang aku mau ngerjain PR aku dulu. Terus habis aku bangun tidur siang aku mau main dulu sama temen aku. Abis itu aku makan sore, terus aku lanjut belajar untuk besok. Terus aku tidur karena besok aku sekolah. Kayak gitu, kayak dia tuh udah terbiasa menerapkan konsep schedule yang tepat untuk usia sekolah ini. Terus yang ketiga, ciri-ciri perkembangan anak normal usia sekolah. Nah, di sini juga saya menerapkan sistem yang pada umumnya aja, yang paling sering gitu, yang terbiasa. Di sini ciri-cirinya itu ada 8. Yang pertama, mengenal dan mengakui namanya. Yang kedua, mulai melakukan sesuatu sendiri dan tidak mau diperintah. Kayak misalnya mau makan sendiri, mau minum sendiri, mandi maunya sendiri, nggak mau dibantu orang lain lagi atau diperintah lagi. Terus yang ketiga, hanya sebentar mau dipisahkan dengan orang tua. Kayak dia tuh masih ngerasa, aduh aku takut nih kalau jauh dari orang tua aku. Itu masih ada perasaan bimbang kayak gitu. Terus yang keempat, bertanya hal atau benda asing yang menurut dia baru ditemuinya. Kayak hordeng itu buat apa sih, atau lampu itu kegunaannya buat apa aja sih, kipas itu gunanya buat apa, atau mama itu mau masak apa sih. Kayak gitu biasanya pasti sering ditanya sama anak usia sebaya ini. Terus yang kelima, mulai berinteraksi dengan orang lain tanpa diperintah. Kayak misalnya dia udah mau berinteraksi dengan teman sebayanya, kayak di lingkungan komplek perumahannya tanpa disuruh-suruh lagi. Yang keenam, menunjukkan rasa sukacita dan rasa tidak suka. Kayak misalnya dia mau pergi, diajak pergi jalan-jalan sama ibunya atau ayahnya, kayak dia tuh merasa sukacita banget, kayak excited banget, gembira gitu, happy, seneng, enjoy. Tapi kalau udah dibilang nanti kamu di rumah dulu ya sendirian atau sama mbak atau sama kakak karena mama ada urusan atau papa ada urusan, dia tuh kayak murung gitu, kayak apa ya, kayak merasa tidak suka gitu, kayak kenapa sih harus ditinggal di rumah gitu, pokoknya kayak gitu deh.
Yang ketujuh, mulai bermain dan berkomunikasi dengan anak lain di luar keluarganya. Kayak yang tadi saya omongin ya, dia mau mulai berinteraksi dengan orang luar di sekitarnya, kayak di komplek rumahnya, teman sebayanya. Nah, dia juga mau nih berkomunikasi kayak di teman sekolahnya atau dengan gurunya, entah dengan orang tuanya juga sih, atau dengan kakaknya, mbaknya. Dia tuh udah mulai ada rasa udah gak malu lagi, udah gak insecure lagi, kayak gitu. Terus yang terakhir ada mengikuti ritual keagamaan yang dianut oleh orang tuanya, kayak misalnya ke gereja atau sholat. Jadi tuh dia udah mulai memprioritaskan dirinya untuk ritual keagama yang dianut oleh orang tuanya. Yang keempat, ada tugas orang tua dalam perkembangan anak usia sekolah. Nah, di sini tugas orang tua itu ada dua. Yang pertama, memberikan perhatian dan mulai berkomunikasi. Anak merespon komunikasinya melalui senyuman, celotehan, sentuhan, atau kerutan kening. Itu semuanya bisa direspon. Yang kedua, membantu anak belajar memiliki kompetensi sosial, yaitu perspektif terhadap orang lain, kooperatif, asertif, ramah kepada teman sebaya, dan santun kepada orang tuanya maupun orang yang jauh umurnya lebih di atas dia. Yang kelima, ada gangguan penyimpangan perkembangan anak usia sekolah. Di sini poin-poinnya ada 8. Yang pertama, anak mudah terangsang, marah, atau tersinggung. Kayak misalnya dia dibilang, ayo dong, masa nilai kamu jelek sih dari antara teman-teman kamu. Dia udah mulai merasa marah, merasa tersinggung. Terus yang kedua, sikap dan tingkah laku yang seolah-olah ingin melekat pada ibu dan menolak lingkungan. Dia tuh kayak menarik diri dari lingkungan teman sebayanya, kayak insecure, takut bergaul sama orang, nanti aku dijudge kayak gini, ntar aku dijudge jelek. Dia tuh malu, kurang percaya diri deh intinya. Terus yang ketiga, suka membolos sekolah dan malas belajar. Ini tuh paling sering banget sih dilakuin sama anak usia sekolah ini, karena masa-masanya lagi males-males tuh biasanya ada di usia sekolah ini. Yang keempat, suka mengambek atau temperamen banget gitu. Kayak apa, kalau kemauannya dia tidak mau diturutin, dia langsung ngambek, kayak nggak mau, males ah. Dia langsung gampang ngambek gitu ke orang tuanya maupun teman sebayanya, atau yang lagi ada orang terdekat, mau di keluarganya, orang tuanya, kakaknya, atau mbaknya yang lagi ngasuh dia. Paling sering sih di teman sebayanya dia tuh masih bisa ngambek gitu. Terus tingkah laku menentang dan keras kepala. Dia tuh susah banget dibilangin, kayak semaunya dia aja. Dia tuh masih ada selfish di dirinya sendiri, kayak self defense kalau aku itu bener gitu. Terus yang terakhir, ada gangguan dalam berhubungan dengan orang lain yang diwarnai oleh sikap menyerang. Kayak dia tuh langsung, yang tadi saya bilang, langsung self defense. Dia tuh langsung menyerang gitu, enggak kok, aku nggak kayak gitu, enggak, kamu tuh salah gitu. Dan yang terakhir ada di materi ini adalah tindakan keluarga bila terjadi penyimpangan pada anak usia sekolah. Yang pertama, upaya di sekolah itu adalah mengintensifkan pelajaran agama di sekolah, mengintensifkan bagian bimbingan konseling di sekolah. BK itu sangat penting ya untuk membentuk diri. Yang kedua adalah upaya menanggulangi masalah kenakalan tidak meluas dan merugikan masyarakat, yaitu anak dikembalikan kepada orang tua lagi. Kayak orang tua itu kan menjadi cerminan bagi anak yang pertama kali ya. Jadi apa yang dilihat sama anak ke orang tuanya, itu juga yang diserap sama otaknya. Jadi alangkah baiknya orang tua bersikap sangat baik, kayak bertingkah laku yang sopan gitu di depan anaknya, biar anaknya mencerminkan ke orang lain sikap yang sopan, ramah, dan baik. Yang ketiga adalah upaya yaitu pembinaan upaya menjaga jangan sampai terjadi kenakalan remaja, pembinaan ilmu pengetahuan, pembinaan kepribadian yang wajar untuk mencapai pribadi yang sehat dan stabil. Ini sangat penting ya bagi anak, karena di dalam tumbuh kembangnya anak itu pasti ada salah satu penyimpangan, dan nantinya kalau nggak diminimalisir akan menjadi kenakalan remaja.
Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.